Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil jama'ati wa nahahum 'anit tafarruqah. As-salatu daerah 300 kelompok etnis dan 1340 suku bangsa yang berbeda-beda. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 menyebutkan ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari data tersebut jelaslah bahwa Indonesia kaya akan keberagaman dan perbedaan. Keberagaman dan perbedaan tersebut harus kita jadikan media untuk berkomunikasi, bersilaturahmi, dan membangun kerjasama dengan sesama penduduk negeri. Jangan sampai perbedaan dan keberagaman malah menyebabkan diri kita menjadi orang yang apatis, egois, dan fanatik terhadap suatu golongan yang akan menimbulkan timbulnya perpecahan, munculnya persengketaan, terjadinya kerusuhan, hilangnya kerukunan, bahkan tak mustahil akan menyebabkan Indonesia mengalami kehancuran. Betul hadirin. Namun sayang hadirin, kita tidak mungkin menutup mata isu intoleransi dan diskriminasi terhadap keberagaman, khususnya dalam beragama, masih menjadi sarang utama yang mengerami berbagai kasus intimidasi di berbagai pelosok negeri. Masih terngiang di ingatan kita konflik antar umat beragama di Aceh yang beregang banyak nyawa, angka kematian pada konflik Poso yang berkepanjangan, perusakan 11 wihara dan 2 yayasan di Sumatera Utara, konflik Sampang Ahli Sunnah wal Jamaah dan Islam Syiah, bahkan tuntutan pembongkaran menara Masjid Al-Aqsa di Sentani, Papua. Ini menunjukkan bahwa isu intoleransi dan diskriminasi terhadap keberagaman masih menjadi ancaman yang sangat menakutkan. Apakah kita rela bangsa yang telah merdeka atas perjuangan para pahlawan harus hancur gara-gara mempermasalahkan perbedaan? Tentu tidak hadirin. Lalu bagaimanakah cara mengantisipasi hal tersebut? Sebagai jawabannya, merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itulah hadirin judul syarahan yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan berlandaskan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
خلقناكم من ذكر وأنثى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku berlindung di bawah lindungan Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh telah kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal dan mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Dalam kajian ilmu balaghah, ayat tersebut merupakan kalam al-khobar, yakni informasi ilahi bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan beraneka ragam. Sebagaimana menurut Syekh Al-Akhdari dalam kitab Jauhar Maknun menafsirkan, ifadatu sami'a nafsal hukmi au kaunum mukhdirin bihi dha ilmi. Secara historis, sababun nuzul ayat tersebut menurut Az-Zuhri yang bersumber dari Ibnu Al-Muntir, Ibnu Baihaqi dan Baihaqi dalam kitabnya Ad-Dalail. Ayat tersebut turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bani Bayadoh untuk menikahkan wanita golongannya kepada Abi Hindin. Kemudian Bani Bayadoh bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, haruskah kami menikahkan putri-putri kami kepada golongan kami?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum sempat menjawabnya. Kemudian turunlah Quran surah Al-Hujurat ayat 13 ini yang di dalamnya terdapat kalimat lita'arafu ay khalaqnakum kadzalika liya'rifu ba'dukum ba'dah. Allah telah menciptakan manusia dengan beraneka ragam untuk tujuan saling kenal mengenal di antara kamu semuanya. Demikianlah penafsiran Khalid Abdurrahman Al-Alki dalam Sofatul Bayan li Ma'anil Quran halaman 15.
Dengan demikian, untuk merawat kerukunan umat beragama, langkah pertama yang harus dilakukan adalah saling mengenal, saling berkomunikasi, saling menghargai dan saling menyayangi. Namun sayang hadirin, kita kadang pilu, bahkan malu karena masih banyak saudara-saudara kita yang tidak menghargai perbedaan. Gara-gara beda agama tidak mau bertetangga, beda rumah ibadah jadi saling ludah, beda faham jadi saling hantam, beda pendapat jadi saling sikat. Bahkan hanya gara-gara identitas pakaian jadi saling bermusuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man da'a ila asabiyyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyyah, wa laisa minna man mata ala asabiyyah." Bukan termasuk umatku orang yang menyuruh pada fanatisme kesukuan, dan bukan termasuk umatku orang yang berperang demi membela kesukuan, dan bukan termasuk umatku orang yang rela mati demi membela kesukuannya. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu bagaimanakah cara merawat kerukunan umat beragama di NKRI yang berlandaskan Al-Quran? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan Quran surah Ali Imran ayat 103. wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah ketika dahulu masa jahiliyah kamu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi saudara.
Kemudian ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dan Maha Agung. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Secara maknawi, ayat tersebut merupakan kalimat fi'il amar yang mempunyai makna perintah. Kaidah usul fikih dalam kitab Mabadi Al-Awaliyah pembahasan pertama halaman ke-7 baris ke-8 dari atas, yakni al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya suatu perintah menunjukkan sebuah kewajiban. Dengan demikian wajib bagi saya, saudara, kita semua untuk bersatu padu dan jangan berseteru. Inilah esensi dari kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ay amarahum bil jama'ati wa nahahum 'anit tafarruqah. Allah menyeru kita untuk bersatu padu dan jangan berseteru. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Lalu apa relevansinya ayat tersebut dengan kehidupan berbangsa dan bernegara? Alhamdulillah hadirin, negara kita mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bersatu padu dan jangan berseteru. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Dengan demikian, syarahan ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan dan keberagaman merupakan rahmat dari Allah yang harus kita jaga dengan penuh semangat, bersatu dan berdamai dengan sesama umat. Jangan sampai perbedaan dan keberagaman malah menyebabkan perpecahan di kalangan masyarakat, karena yang diperoleh bukanlah rahmat melainkan laknat yang akan mengakibatkan kehidupan sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Sekian dan demikian. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.